Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk teman-teman semua, kan tadi di video pertama saya sudah mengajarkan ke teman-teman bagaimana cara membuat template di aplikasi Canva. Nah, banyak yang bertanya, gimana sih Mbak caranya biar kita bisa buat kolom-kolom seperti yang Mbak Kisti buat itu. Nah, gitu tadi caranya teman-teman. Kita ubah aja bingkai itu jadi warna yang lebih terang biar nanti kita bisa hapus di aplikasi eraser background. Nah, tapi sekarang di aplikasi yang kedua ini hanya menggunakan satu aplikasi untuk membuat satu template. Nah, kenapa enggak seperti aplikasi Canva? Karena sebenarnya aplikasi PicsArt ini ibarat kata dia seperti aplikasi Photoshop di PC atau komputer. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena tools-toolsnya itu lengkap, stiker-stikernya lengkap, background-backgroundnya ada, dan untuk menghapus atau membuat file PNG itu juga bisa. Tapi satu kekurangan aplikasi PicsArt ini ya teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui, resolusi dari aplikasi PicsArt ini jika kita menggabungkan dari semua stiker background yang ada di aplikasi ini, resolusinya akan rendah seperti itu. Jadi banyak tuh yang sebenarnya kemarin itu saya sempat buat template di aplikasi PicsArt dan saya coba ekspor ke saya bagikan ke teman-teman iTemplate ID. Banyak yang ngeluh kok ininya buram atau gimana, karena itu satu kekurangan aplikasi PicsArt, yaitu resolusinya rendah. Tapi untuk membuat template yang bagus itu sebenarnya lebih bagus di PicsArt daripada Canva, karena kita cuma membutuhkan satu aplikasi saja sudah jadi satu template yang kita inginkan, seperti itu ya. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, saya kasih lihat gimana cara membuat template di aplikasi PicsArt. Hanya menggunakan satu aplikasi saja. Tapi jika teman-teman ingin lebih luas lagi, lebih kreatif lagi, atau tidak ingin menggunakan background yang ada di aplikasi PicsArt, teman-teman bisa masuk ke Google atau ke aplikasi Pinterest. Itu teman-teman tinggal cari tuh, misalnya kalau teman-teman mau temanya abstrak, teman-teman cari background yang abstrak. Kalau teman-teman mau yang temanya geometrik, teman-teman tinggal cari background geometrik. Atau teman-teman mau mau temanya cute atau yang pastel-pastel yang lembut-lembut, bisa juga kita cari di Pinterest juga ada kok. Nah, sekarang saya mau buat template hanya satu aplikasi. Jadi saya tidak pakai Pinterest, saya tidak searching di Google dan yang lain-lainnya. Di sini saya menggunakan satu aplikasi saja, yaitu aplikasi PicsArt. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Kita klik PicsArt. Nah, tampilan awal dari PicsArt itu seperti ini ya teman-teman, seperti biasa. Nah, selanjutnya kita klik tanda plus yang ada di tengah bagian bawah seperti biasa. Nah, di sini selanjutnya kita cari di latar. Di sini latar. Nah, di sini sudah disediakan banyak banget backgroundnya. Latar belakang bebas, kita lihat semua. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita bisa cari tuh. Kita bisa buat satu template menggunakan satu background ini. Misalnya saya mau buat template temanya flowers. Misalnya nih saya mau pakai yang ini. Kita klik backgroundnya, kemudian atur ukurannya. Nah, di sini kan ukurannya dia agak memanjang ya teman-teman. Nah, gimana caranya? Saya mau jadikan fit 3:3. Nah, caranya gampang ya. Kita klik alat
yang urutan kedua dari kiri. Kemudian kita pilih yang urutan pertama nih, yang potong gambar. Nah, di sini ada tuh yang 3:4, ada juga yang persegi. Itu persegi kan 3:3. Nah, jika teman-teman ingin membuat fit 3:4, silahkan klik 3:4 saja. Nah, kemudian kita sesuaikan aja ya. Nah, kemudian kalau teman-teman mau bikin fit persegi, nah kita sesuaikan juga, kita mau ambil bagian mananya, misalnya ini ya. Nah, kemudian kita klik centang. Nah, selanjutnya seperti biasa, kita scroll ke samping kiri seperti ini sampai ketemu icon kuas atau gambar brush ini, tulisan gambar bagian sini. Kemudian kita pilih yang brush gambar. Nah, di sini kita akan membuat kolom atau frame dari halaman seperti ini ya. Pertama-tama kita tambahkan dulu garis bantunya. Caranya kita klik yang tanda lapisan di pojok kanan bawah. Lalu di sini kan udah ada tuh kosong, bagian kosong ya, kanvas atau lapisan kosong di bagian di atas. Nah, di situ kita klik tanda plus galeri ini yang urutan kedua dari kanan. Nah, di situ kita tambahkan foto dan cari di misalnya ini. Nah, kita pilih yang persegi. Nah, kita paskan aja seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita centang. Sebenarnya sih kalau pakai aplikasi PicsArt itu gampang banget sebenarnya. Kemudian kita paskan sudutnya, kita tarik aja sampai mentok seperti ini. Oke, kita klik atau tap di layar sekali seperti ini. Nah, selanjutnya kita mau buat atau menghapus background ini menjadi sebuah template. Nah, gimana caranya? Nah, kita terlebih dahulu masuk ke lapisan, tanda lapisan yang ada di pojok kanan bawah. Nah, kita pilih yang bagian kedua. Kita pilih yang bagian kedua ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pilih yang gambar penghapus yang bagian tengah ini, yang urutan ketiga dari kiri. Nah, di sini kita kemudian kita pilih yang urutan ketiga dari kanan, yang gambar plus kotak bundar ini. Nah, di sini kita pilih bentuknya. Apakah kita mau pakai yang bentuk awan, kita mau pakai bentuk yang love, atau kita mau bentuk kotak, bundar, persegi, segitiga, dan yang lain-lainnya ya. Di sini kita misalnya buat yang ini. Kemudian kita pilih centang yang isi. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kemudian kita paskan bagian mana yang ingin kita hapus ya. Maaf. Oke, lalu kita paskan misalnya nih, kita mau buat di bagian sini. Nah, selanjutnya kita paskan ya teman-teman, kita harus paskan di tengah. Nah, kemudian kita tap di layar sekali. Nah, saya mau buat lagi tuh yang di bagian sini, misalnya di sini ya. Ini tanpa kita masuk lagi ke aplikasi eraser background, karena ini sudah jadi file PNG nantinya. Kemudian di bagian sini juga. Jadi ya kalau di aplikasi PicsArt itu sebenarnya tinggal ininya doang ya teman-teman, tinggal backgroundnya doang yang kita percantik.
kita samakan ya untuk di bagian sebelahnya. Nah, selanjutnya kita buat lagi di bagian sini. Nah, ini dari teman-teman aja ya, karena saya juga buru-buru buat video tutorialnya, jadi maaf kalau memang nggak sama rata. Nah, kita juga buat di bagian sini. Jadi kalau teman-teman buat nanti usahakan rapi ya teman-teman, karena buat satu tablet itu sebenarnya biasanya saya memerlukan waktu setengah jam biar rapi, karena saya harus menentukan konsepnya dulu seperti apa. Nanti ya saya mau gimana nih, template saya harus tambahin apa nih, itu harus dipikirkan dulu terlebih dahulu ya. Nah, kemudian di bagian ini juga saya hapus. Oke, nah seperti itu ya. Nah selanjutnya setelah ini kita tambahkan pemanis, misalnya nih stiker bunga-bunga atau apa gitu ya. Nah di sini teman-teman tinggal klik lagi yang gambar lapisan di pojok kanan bawah. Nah kemudian di sini kita klik tanda plus kotak yang di sebelah tong sampah ini, lalu kita pilih lapisan kosong. Nah setelah itu kita masuk ke tanda plus galeri yang urutan kedua lagi dari kanan maksud saya. Nah, kemudian di sini kita pilih stiker. Nah, di sini kita pilih yang tanda pencarian itu dan kita pilih flowers. Kita tunggu. Maaf, jaringan saya lagi nggak stabil. Nah seperti inilah kalau jaringan nggak stabil, dia bakalan loading lama dan ada pemberitahuan tadi karena gara-gara jaringan ya teman-teman. Nah kita cari aja yang lain yang ada aja di bagian depannya. Karena jaringan saya lagi nggak stabil juga, misalnya nih saya tambahkan yang ini aja. Oke, tapi enggak bagus. Saya skip dulu ya teman-teman untuk bagian loading ini karena mungkin agak lama. Nah, di sini udah terbuka. Kemudian kita cari yang gambar flowers ya, biar lebih manis lagi untuk template kita. Misalnya saya pakai yang ini aja, yang daun-daun. Nah, saya taruh di sini, kemudian kita tap atau di bagian sini aja. Tergantung dari teman-teman ya, mau diletakkan di mana itu terserah teman-teman, yang mana bagusnya aja ya. Oke, selanjutnya kita copy aja yang gambar tadi ini. Caranya kita masuk ke setelah di tap di layar sekali, kita masuk ke menu lapisan di pojok kanan bawah, kemudian kita pilih yang bagian pertama, lalu kita pilih titik 3, kemudian salin. Kemudian setelah itu kita pilih yang bagian atas lagi, yang urutan pertama, kemudian pilih lagi titik 3,
lalu kita pilih ubah bentuk. Nah, di sini diubah bentuk, teman-teman jangan memperbesar atau memperkecil menggunakan telunjuk dan ibu jari ya. Jadi teman-teman tinggal geser saja seperti ini, jangan diginiin ya, jangan diperbesar, diperkecil atau diputar-putar seperti ini. Kan itu tapi jika teman-teman mau membuat, misalnya nih teman-teman mau buat di bagian sudut, teman-teman bisa juga sih putar kanan kiri atau perbesar, perkecil, itu terserah teman-teman. Tapi di sini misalnya saya mau simpan bagian atas, bagian sini seperti ini. Nah, kemudian kita save. Atau kita centang ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah jadi seperti ini, teman-teman tinggal hilangkan garis bantunya. Caranya gampang banget ya. Kita tinggal klik tanda lapisan yang ada di pojok kanan bawah, lalu kita pilih yang baris ketiga yang ada garis bantunya, kemudian kita tinggal buang di tong sampah. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi langsung kita bisa pakai, kita bisa save. Tapi kan ini di bagian di bagian stiker yang daun ini, saya rasa agak mengganggu ya teman-teman. Jadi saya ubah dulu terlebih dahulu, ubah bentuk. Saya mau simpan di bagian bawah aja. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita centang. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini langsung teman-teman bisa save ke galeri teman-teman masing-masing, dan ini sudah menjadi sebuah template berformat PNG. Nah, kemudian kita klik centang seperti ini. Nah, ini sudah jadi format PNG. Jadi langsung teman-teman simpan ke galeri teman-teman dan gunakan nanti jika teman-teman ingin menggunakannya. Kemudian kita save ke tanda panah atas, kemudian klik simpan. Nah, semua akan tersave ke galeri teman-teman. Jadi begitu ya cara untuk buat template di aplikasi PicsArt hanya menggunakan satu aplikasi. Tapi kalau teman-teman tidak serak dengan background yang ada di aplikasi PicsArt, teman-teman bisa cari di Pinterest atau di Google juga banyak. Nah, tapi kalau teman-teman nggak mau ribet, cuma menggunakan satu aplikasi saja, nah silakan menggunakan background yang ada di PicsArt itu sendiri ya. Nah, untuk video tutorial ini saya rasa cukup sekian, dan semoga teman-teman semua bisa terbantu dengan adanya kelas 3 hari jago bikin template ini. Karena sebenarnya sih ini cuman dasarnya aja, cuman basicnya aja, yang gampang aja. Kalau untuk buat semacam kayak buat katalog dan yang lain-lainnya itu ada tekniknya lagi ya teman-teman. Jadi untuk sekarang teman-teman belajar dulu tentang basicnya, biar teman-teman juga nanti kreativitasnya akan berkembang sendiri. Kalau dasarnya sudah tahu, pasti kreativitas teman-teman itu akan muncul sendiri. Oh, nantinya saya mau giniin biar cantik. Nah, itu tergantung dari teman-teman ya, karena setiap orang itu kreativitasnya itu berbeda-beda. Misalnya kita mau tiru si A, saya pengen nih ini saya template saya sama dengan si A, tapi kok aku nggak bisa ya, karena antara otak si A dan si B ini berbeda, kreativitas si A dan si B ini berbeda. Tapi kalau di dalam ilmu desain itu yang paling penting itu sebenarnya adalah menerapkan teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, cara mengamati itu kita lihat tuh di Instagram banyak orang-orang yang fitnya bagus. Nah, misalnya kita masuk dulu ke Instagram ya, kita cari tuh misalnya fitnya fit IG ya, fit desain
atau ini aja ya. Nah, di sini banyak tuh. Kita bisa lihat, oh, bentuknya seperti ini. Misalnya nih, bentuknya seperti ini kan. Nah, di sini ada frame di atas, ada frame juga di bawah. Kemudian di sini frame-nya di tengah. Nah, itu kita bisa ikuti juga ya, teman-teman. Kita bisa ikuti, tapi jangan ikuti ya sama persis sama yang orang buat. Kita amati saja, oh letaknya di sini, bagusnya kayak gini, warnanya kita ikuti warnanya juga bisa. Tapi untuk mengcopy paste hasil karya orang lain itu nggak boleh. Kita lihat aja, kita amati, oh bentuknya kalau gini bagus, nanti aku ubah aja backgroundnya seperti ini. Nah, itu bisa, itu boleh. Nah, amati, tiru, dan modifikasi. Jangan mengamati, meniru, dan itu 100% sama dengan hasil orang lain. Itu nggak boleh ya, teman-teman. Di dalam ilmu desain itu seperti itu. Nggak boleh ada copyright, nggak boleh ada sama persis di ini orang, di kreasi atau di hasil bikinan orang lain. Itu nggak boleh ya. Jadi seperti itu untuk tutorial cara membuat template di aplikasi PicsArt dan di aplikasi Canva. Jadi saya rasa untuk video kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.